Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan mengenai sistem kontrol dan sensor. Sekaligus ini adalah suplemen materi untuk pertanian presisi. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai information processing. Jadi, kalau kita lihat kembali outline dari perkuliahan ini, yang pertama kita akan sedikit mengulas mengenai pertanian presisi untuk mengingatkan kembali posisi penelitian kita saat ini sampai di level mana. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep information processing seperti apa, dan nanti dilanjutkan dengan online dan offline data processing. Ini dua konsep yang sering kita pakai dan sering kita gunakan. Dan terakhir kita akan sampaikan mengenai online data analysis. Nah, berikut ini adalah framework yang kemarin kita pernah sampaikan di perkuliahan sebelumnya, yaitu kita ada 4 blok ya, 4 blok. Di sini ada input, ada proses, dan juga output. Dan terakhir ada knowledge management. Nah, ini coba saya ulas sekilas bahwa di sini di bagian input ini adalah bagian yang dia melakukan pengamatan, pengindra, ataupun mengumpulkan data dari alam, yaitu alatnya adalah sensor di sini, di mana sensor itu bermacam-macam, ada positioning, ada sensing system, di mana beberapa yang diamati, di antaranya ada soil, ada tanaman, ada juga untuk produk-produk pertanian. Nah, semuanya ini masuk di input. Kemudian di sisi tengah ini adalah bagian yang kita sebut dengan information management atau di bagian processing di tengah. Di mana di tengah ini yang bulat ini adalah pengetahuan basicnya yaitu pemahaman mengenai agronomi, crop management, plant science, dan soil science. Nah, ini adalah ranah sainsnya. Lalu didukung dengan dua teknologi, yaitu di sini ada decision support dan juga expert system. Nah, sebenarnya ada banyak support system yang lain yang sebenarnya bisa kita sampaikan. Namun yang di level menengah ke atas di sini ada DSS dan juga ES. Yang keduanya ini masuk di information management ini. Dan terakhir ini ada precise application di output khususnya untuk kontrol data ya. Di sini ada VRI, VRT dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir ini didasari semua dengan manajemen pengetahuan, yaitu untuk mengcover dari awal sampai dengan akhir, dari A sampai Z itu di cover dengan manajemen pengetahuan. Nah, untuk information processing sendiri di pertemuan kali ini kita akan fokus di bagian tengah ini, information processing ini. Nah, ini kita akan belajar mengenai konsepnya terlebih dahulu, seperti apa information processing itu. Nah, ini adalah basic ya, namanya data informasi pengetahuan kearifan atau piramida DIKW. Nah, kalau kita lihat di sini dapat kita lihat ada jenjang yang paling bawah itu banyak sekali, semakin ke atas semakin kecil atau ukurannya juga semakin mengecil. Di sini ada data ya, kita sebut dengan data atau big data, di mana data mentah yang kita kumpulkan dari ini ada database, satelit, network sosial media, dan lain sebagainya. Kalau kita di pertanian itu bisa menggunakan sensor, bisa menggunakan nanti kuesioner atau yang lain. Ini masuknya di data ini yang paling mentah ini. Data itu kalau dari definisinya adalah fakta yang tertulis atau berupa angka ataupun kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, di sini masuknya sebagai data. Kemudian level atasnya itu ada namanya information atau informasi, di mana ini diperoleh menggunakan ini. Ada data analysis, integration, ada penggunaan model, ada artificial intelligence atau AI, ada juga ini linked application linked open data, semantic web technology, dan lain sebagainya. Yang pada intinya di bagian information ini, di informasi ini, dari data mentah itu
dilakukan sebuah analisis. Yang paling sederhana adalah contohnya kita bisa berikan contoh penggunaan statistik. Misalkan ada rata-rata, kita bisa gunakan nilai maksimum, nilai minimum. Kalau dulu di statistik, matematika statistik itu ada jangkauan, nanti ada varian, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita memberikan informasi itu kepada data mentah kita, itu sudah sebagai informasi. Jadi ada proses lanjut dari data mentah, itu kita bisa jadikan sebuah informasi. Nah, dari level informasi ini, kita bisa tingkatkan lagi ke level atasnya, yaitu disebut dengan knowledge atau pengetahuan. Nah, jangan salah ini pronunciation-nya, biasanya ini cara pengucapannya sering keliru. Jadi knowledge ini adalah informasi ditambah sebuah aplikasi. Contohnya ini adalah konteks ya, kita sebut dengan konteks karena pengetahuan itu adalah know-how, mengetahui bagaimana. Nah, bagaimana ini biasanya diperoleh dengan praktek. Nah, dari praktek itu bisa mendapatkan sebuah, misalkan bagaimana sih melakukan ini, bagaimana melakukan itu. Nah, itu sebuah pengetahuan. Nah, kalau kita tadi di depan itu kita sebutkan ada konteks, ada input, ada proses, ada output. Kemudian di dalamnya di bawah itu ada manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan itu mengelola, menyimpan, dan juga mengatur bagaimana pengetahuan itu bisa tersimpan dan berkembang selanjutnya. Nah, itu yang disimpan adalah pengetahuan know-how, bagaimana. Nah, mungkin kemarin saya pernah menyinggung contoh dari manajemen pengetahuan itu kalau kita biasa pakai itu ada Brainly. Brainly itu sering dipakai. Itu kemudian ada juga Yahoo Answer, lynda.com, dan lain sebagainya. Jadi, pengetahuan-pengetahuan misalkan bagaimana misalkan pemupukan yang efektif dan efisien di lahan, misalkan lahan pasang surut. Nah, itu sudah sangat spesifik sekali, dan di situ pengetahuannya. Kalau Anda mau memberikan pemupukan di lahan pasang surut, yang pertama Anda lakukan adalah ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Nah, sudah sampai pada level itu, know-how-nya itu. Nah, itu di pengetahuan. Kemudian di atasnya itu ada namanya wisdom atau kearifan. Nah, kearifan ini sebenarnya ini sudah pada konteks decision making domain. Atau di atas itu kita lihat dari knowledge ke bawah sampai dengan data itu masih science domain. Jadi dari sisi science itu ada dukungan dari sisi science. Nah, ke atas itu decision making itu sudah kearifan itu maksudnya decision making. Dan biasanya penggunanya adalah orang yang pemangku kebijakan di situ. Di sana ada contact interest, misalkan ekonomi, sosial, environment, ada value, preferences, trade-off, risk. Nah, kearifan itu biasanya diperoleh misalkan ada pertimbangan-pertimbangan di luar teknis ya, di luar teknis misalkan pertimbangan tadi. Nah, itu namanya kearifan. Dan kearifan itu diperoleh dari pengetahuan dan juga pemahaman yang menyeluruh terhadap secara komprehensif ya. Secara komprehensif, secara holistik dari yang dia pahami. Itu masuk dalam level kearifan. Nah, masing-masing itu nanti kita bisa kembangkan. Pengolahan informasi, ada pengolahan pengetahuan, ada pengolahan data. Nah, itu masing-masing level itu nanti akan ada sistemnya, sistem untuk pengelolaannya. Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Kalau kita jabarkan secara detail di sini ya, jenis-jenis pengetahuan, jenis-jenis data yang diolah di sebelah kiri ini. Kemudian ini adalah sistem yang mengolah pada masing-masing tier tadi. Contohnya ini yang di bagian bawah. Kalau dia data, dia ngolah data. Ini hanya namanya transaction processing system. Jadi hanya sistem untuk memproses sebuah transaksi. Transaksi misalkan ada yang paling sederhana kalau di bidang kita, di bidang pertanian, misalkan dia mencatat proses pengukuran suhu. Dia mencatat
Kemudian ada pengukuran RH, pengukuran sensor, dan lain-lainnya, logging, proses logging itu sesederhana itu. Akhirnya yang diolah adalah hanya data basic. Kemudian naik level di atasnya ada information support system. Jadi sistem pendukung informasi. Jadi dari informasi itu, dari data itu akan kita ubah menjadi informasi. Tadi ada pengantar bahwa saat kita ingin mengubah dari data menjadi informasi, itu butuh sebuah analisis. Nah, analisis itu bisa di-embed atau bisa ditanamkan dalam sebuah sistem yang disebut dengan information support system. Contohnya apa? Misalkan, kalau di bidang kita, di bidang teknik pertanian, itu dari data yang diperoleh, di-log, disimpan dalam data logger, itu misalkan bisa terupload ataupun tersinkron otomatis ke dalam web. Nah, di web itu ada fitur untuk tadi memberikan data rata-rata, data maksimum, data minimum. Nah, dari situ itu masuk dalam information support system. Sehingga nanti user atau pengguna itu bisa mendapatkan informasi sebenarnya dalam sehari itu berapa nilai minimum, suhu maksimum, suhu rata-rata. Nah, itu sampai pada level itu. Namanya information support system. Kemudian berikutnya, naik level lagi, satu level di atasnya, ada namanya decision support system atau sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan itu berarti levelnya dia sudah bagaimana dari informasi itu mampu untuk digunakan atau membantu si pengguna itu mengambil sebuah keputusan. Nah, itu tergantung dengan kontekstualnya ya, kontekstual dari penggunaan data, informasi, dan pengetahuan tersebut. Misalkan contoh tadi, saya mengambil contoh penggunaan data klimat itu. Nah, dari data klimat, misalkan kita punya data klimat harian, kita punya data klimat bulanan, kita punya data klimat tahunan, atau mungkin 3 bulanan baru tahunan. Nah, dari situ akan punya misalkan tren, misalkan tren kenaikan suhu, atau tren misalkan curah hujan, dan lain sebagainya. Nah, dari situ akan digunakan untuk pengambilan keputusan, misalkan jenis tanaman apa yang cocok, atau strategi-strategi untuk budidaya pertanian nanti seperti apa, itu masuk dalam DSS. Jadi pemberian informasi yang sudah dikaitkan dengan konteks, bagaimana konteks itu nanti akan digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, itu levelnya di decision support system. Nah, yang terakhir itu ada enterprise support system atau ES, di mana ES itu biasanya dipakai oleh eksekutif atau pimpinan, biasanya dipakai untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, itu levelnya sudah pada ini ya, spesifik konteksnya itu sudah spesifik, di mana itu sudah sangat ini ya sekali ya, sistemnya sangat, misalkan tadi contoh, saya ambil contoh untuk data klimat, itu berarti nanti pengambil kebijakan itu sudah bagaimana nanti kebijakan di level misalkan pemerintah ya. Misalkan penentuan komoditas, strategi nanti untuk pemenuhan pangan, seperti apa, misalkan berapa harus impor misalkan. Kasus terburuk seperti itu. Nah, itu di level atas namanya Enterprise Support System. Nah, di bagian kiri ada istilah di sini ya. Basic data, ada informasi, ada explicit knowledge dan tacit knowledge. Explicit knowledge ini maksudnya explicit itu semua pengetahuan itu tertulis ya di sini, sampai dengan DS itu tertulis berbasis data. Semua yang disampaikan, semua yang dikemukakan oleh sistem itu berbasis data. Dan itu eksplisit, benar-benar tertulis. Nah, kalau yang di ES itu tacit knowledge, itu kita sebut dengan pengetahuan yang sifatnya tidak tertulis. Dan itu melibatkan pengalaman terdahulu, dan itu juga melibatkan perasaan, feeling. Nah, feeling itu biasanya muncul, atau sense itu muncul karena dia sudah
paham betul apa yang dia kerjakan secara holistik gitu. Nah, makanya kadang orang yang sudah berkecimpung dalam suatu kebidangan ilmu itu sekala dia melihat sebuah data itu sudah langsung tahu kira-kira nanti ke depan mau seperti apa, proyeksi ke depan seperti apa. Nah, itu namanya intuisi atau feeling. Nah, itu biasanya orang yang sudah ini ya, kalau kita di level akademik biasanya sudah level profesor, itu biasanya sudah tajam itunya, instingnya itu. Biasanya itu pimpinan itu juga punya insting. Dan itu ESS itu mensupport bagaimana dari pengetahuan yang sifatnya eksplisit itu ditambahkan dengan text yang dia pahami dari pemahaman dia selama menjalankan sebuah kasus konteks itu. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian kanan itu ada pyramid of value sama pyramid of risk. Jadi kalau kita lihat yang awal ini piramidanya, yang bawah itu besar, atas kecil. Nah, kalau kita lihat value sama risk atau resiko dengan nilainya itu, yang paling atas adalah yang paling besar. Jadi impact-nya dan juga resikonya atau nilainya itu yang paling atas, yang paling tinggi. Kalau yang sebelah ini adalah dari nilai atau jumlah ini ya, jumlah angkanya ya. Kalau yang sebelah kanan itu adalah nilainya, itu yang paling besar. Jadi risikonya kalau salah mengambil keputusan yang paling atas ini akan dampaknya lebih besar daripada kalau kesalahan di bagian bawah. Sama juga nilainya, nilai yang paling atas itu yang paling tinggi ya, paling besar. Oke, baik, ini adalah namanya piramida DIKW dengan support system yang ada pada masing-masing tier itu. Nah, ini untuk sistem pengelolaan tadi. Sistem pengelolaan tadi, kalau kita lihat ada 3 tier ya. Ada ISS, ada DSS, sama ESS itu. Jadi dalam konteks dalam penerapan untuk misalkan di kita ada namanya sistem pertanian cerdas atau smart farming itu. Bagaimana smart farming itu dikelola atau dijalankan untuk di pertanian kita. Nah, ini kalau level paling dasar, itu kalau kita mau menerapkan itu adalah penggunaan information support system. Itu pada level bawah, itu setidaknya manusia yang paling bawah ini. Oh ya, komponennya ini ada humanware itu manusianya, ada software itu perangkat lunak, dan hardware perangkat keras. Infoware itu bagaimana nanti informasi itu diolah dari software itu, dan terakhir nanti organoware, jadi organisasi atau sosial kemasyarakatan, di mana dia terhubung satu-satu dengan yang lain supaya dia membentuk suatu mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau Anda belajar tentang sistem, nah ini adalah sistem yang terdiri dari subsistem ini. Nah, ISS ini dapat diterapkan dengan syarat apa? Pertama, itu manusianya harus paham dulu mengenai konsep smart farming ataupun bagaimana sih mengoptimalkan sebuah pertanian modern itu. Nah, di sini levelnya di sini. Nah, naik level di DSS itu berarti kalau kita mau menggunakan DSS itu di sini manusia yang paham, kemudian dia juga menggunakan dukungan dari hardware dan software. Hardware itu yang paling sederhana, misalkan penggunaan sensor untuk pengamatan kondisi lingkungan, tanaman, atau juga pengamatan misalkan histori atau catatan untuk aktivitas pertanian. Nah, ini biasanya dibantu dengan menggunakan software ya, software. Nah, di sini ada tengah-tengah di sini ada infoware. Jadi dari pengamatan hardware melalui software dan konsep pertanian cerdas, dia bisa memberikan informasi yang nanti bisa digunakan untuk memberikan decision support atau sistem mendukung keputusan. Nah, ini makanya di sini ada potongan di
Infoware ini. Nah, yang untuk enterprise support system ini, dari ini, level ini, kemudian ditambah ada organoware atau pengorganisasian dari keseluruhan itu. Dimana dia memahami betul kira-kira nanti prospek ke depan seperti apa, strategi pengambilan keputusan yang seperti apa, kebijakan-kebijakannya nanti seperti apa, seperti saya sampaikan di slide sebelumnya. Dan dimana ini organoware ini adalah dia mengorganisasikan seluruh aspek yang ada di dalam proses produksi pertanian ini. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa memahami sebenarnya dari level-level ini kira-kira mana yang sesuai dengan aplikasi yang ingin kita adopsi nanti dalam teknologi yang akan kita gunakan itu. Apakah mau ISS, DSS, atau ES. Lalu apa saja yang perlu disiapkan? Nah, di sini dapat kita lihat subkomponennya. Nah, di sini ada ini contoh yang lebih real dengan ini, dengan piramida yang lain. Kalau di sini dia memberikan contoh ya. Ini ada sales and marketing, manufacturing and production, finance and accounting, human resources. Nah, ini contoh apa saja, siapa penggunanya, dan apa yang dia gunakan. Nah, kalau di sini MIS sama DSS itu satu level ya, satu level. Karena mungkin masuknya di manajemen, level manajemen. Yang bagian bawah ini adalah operational level system. Jadi ini untuk level operasi ya. Contohnya yang ini ada order processing untuk size market, material movement control untuk manufacturing, dan lain sebagainya. Ini levelnya operational level. Nah, ini bagian bawah. Yang tengah itu bagian manajemen, itu dia bisa menggunakan MIS atau Sistem Informasi Manajemen atau menggunakan DSS kalau dia lebih levelnya lanjut. Ini masuknya middle manager sama senior manager. Ini di sini, di bagian tengah ini. Ini manajemen level system, bagian ini tengah. Dan yang paling atas itu strategic level system. Tadi saya sampaikan ada ESS ya, Executive Support System. Biasanya ini oleh Executive Manager. Nah, ini untuk konteks penerapan di bagian di bidang industri ya, di bidang industri. Nah, nanti setidaknya Anda sudah bisa membedakan apa itu information system, apa itu DSS, dan apa itu ES, dan bagaimana penggunaannya pada mungkin aplikasi atau teknologi yang ingin Anda pakai. Ya, ini ya, ada sedikit perbedaan. Namun ini biasa dipakai di manajemen level ya, by MIS maupun DSS. Baik, kemudian ini yang kedua, saya coba akan kemukakan mengenai bagaimana paradigma. Kapan Anda menggunakan online dan juga offline system. Nah, ini sering kita pakai nanti kalau misalkan Anda mengerjakan penelitian ataupun tesis Anda ini, online dan offline system. Nah, ini data processing, itu secara sederhana, secara manual. Ini mungkin kita sering gunakan ini ya, sering menggunakan ini. Ini adalah sensor. Ini secara konvensional ya, konvensional, semi-modern, dan modern dalam praktik pertanian presisi. Ini contohnya misalkan ini sensor. Banyak sekali sensor macam-macam. Contohnya misalkan Klimat, ini ada automatic weather station. Kalau zaman dulu ada stasiun cuaca. Kemudian ada di sini ada manusia sebagai pengumpul data. Kemudian dari pengumpul data ini diperoleh catatan data. Kemudian dari catatan data ini baru dilakukan analisis menggunakan Excel ataupun aplikasi lain, SPSS atau R atau Minitab, MATLAB, banyak sekali. Nah, ini sistem manual ya, disebut dengan sistem manual. Nah, yang kedua ini adalah sistem semi-modern. Kita kenapa disebut dengan semi-modern? Karena ini sudah menggunakan
Tadi ada sensor, sudah menggunakan otomatis ya sensor. Kemudian ada pengumpul data, namanya data logger ya. Jadi log itu untuk menyimpan, mencatat, kemudian melakukan penyimpanan secara otomatis dalam sebuah file ya. File baik itu CSV maupun file yang lain ya, sesuai dengan ekstensi dari si loggernya itu. Dan diperoleh basis data, baik berupa Excel, CSV, dan lain sebagainya, baru dilakukan pengolahan data, seperti yang tadi saya sampaikan. Menggunakan tools untuk analisis. Yang membedakan adalah di sini. Yang tadi manusia, dia sudah digantikan dengan logger. Nah, namun ini dari logger ini biasanya masih perlu diambil ya. Kalau kita ingat, data logger itu ditaruh di lapangan, dan setelah dari lapangan, dalam kurun waktu tertentu kita harus ngambil ini, basis data ini. Filenya di-download dan kemudian baru dilakukan analisis lanjut. Nah, ini adalah semi-modern. Yang terakhir ini adalah modern ya, ini cloud-based system. Dari sini dia menggunakan cloud ya, cloud untuk penyimpanan data. Jadi dari sensor dikirim ke cloud, bisa menggunakan data GSM. GSM itu yang Anda pakai di smartphone Anda itu, baik 3G maupun 4G. Nah, kemudian dari sistem cloud itu dia ada aplikasi tersendiri untuk menyimpan, melakukan logging datanya dalam basis data online ini. Kalau Anda pernah mendengar atau familiar, di sana ada MySQL, ada Postgre, ada juga NoSQL. Nah, itu banyak sekali jenis basis data yang bisa dipakai di online. Kemudian dari sini dapat dilakukan pengolahan lanjut. Misalkan ada pengolahan data yang tadi saya sampaikan, penggunaan statistik, atau penggunaan aplikasi-aplikasi lain yang berbasis online. Bisa online atau bisa offline. Misalkan kalau online ya langsung dilakukan di cloud, atau kalau mau offline ya data tadi di-download kemudian dilakukan analisis di desktop secara manual. Sama seperti yang lain. Nah, ini lebih fleksibel. Nah, kemudahannya di mana? Kemudahannya adalah di sini. Jadi kita bisa pantau secara real time penggunaan cloud ini, online cloud ini. Misalkan terjadi suatu anomali ataupun suatu kendala di lapangan, di sensor, itu bisa langsung cepat diketahui, sehingga penanganannya bisa langsung cepat. Nah, ini keunggulan dari modern data processing modern. Nah, ini contoh yang kita kembangkan, contoh kasus yang kita kembangkan. Ini adalah sistem arsitektur Remote Environmental Monitoring and Control using Cloud Technology. Ini yang kita kembangkan di Smart Agriculture UGM. Ini tahun 2016 ya kita publikasikan. Jadi kita gunakan ini, Global Management Subsystem ini yang kemarin pernah saya singgung di awal. Jadi dari lokal ini adalah sensor-sensornya, input dan juga output. Input untuk sensor, output untuk aktuator. Ini microcontroller unit dengan modul microSD, RTC, watchdog. Ada sistem configuration. Nah, dari sini terhubung menggunakan internet ke global. Di global ini ada interface web aplikasi di mana terhubung ke dalam online database yang menyimpan pengamatan klimat, aktivitas pengguna, dan juga nanti ada di sini ada computational analysis. Jadi bisa melakukan komputasi secara real time, secara langsung ke dalam database ini. Nah, namanya cloud ya, itu tidak ada batasan waktu. Jadi komputasinya misalnya kita bisa jadwalkan untuk 24 jam terus-menerus, ini nggak masalah. Nah, ini kemudahan yang lain, diantaranya ini ada sistem configuration, di mana konfigurasi ini ada yang manual, ada automatic. Ini terkait dengan ini ya, yang bawah ini. Jadi ini satu paket. Jika diubah di sini akan otomatis berubah. Ini yang kita sampaikan kemarin. Nah, dari sini, yang global management ini, nanti hasil komputasi maupun data mentahnya itu bisa di-share ke aplikasi web
aplikasi yang lain menggunakan API atau Application Programming Interface. Bisa menggunakan JSON, bisa menggunakan XML atau yang lain. Intinya dari ini kalau sudah online itu dapat kita mudah untuk berbagi data ke aplikasi-aplikasi yang lain. Selain itu, ini user dan juga owner juga bisa langsung untuk mengakses langsung ke ini. Misalkan tadi mengecek dan juga memastikan bahwa datanya tersimpan dan komputasinya berjalan. Nah, ini keunggulan kalau kita menggunakan cloud technology untuk data processing sekaligus untuk penyimpanan. Nah, ini contoh interface-nya. Ini untuk node management, jadi untuk penyimpanan konfigurasi dari node, misalkan ini untuk channel 1 sampai dengan channel 7, diisi sensor apa. Kemudian kalau kita akses di smartphone itu seperti ini. Jadi sudah support untuk ini ya, mobile interface. Kemudian ini untuk activity configuration. Activity itu maksudnya kita mencatat aktivitas budidaya setiap musim. Nah, setiap musim itu biasanya punya referensi sensor mana yang dipakai. Nah, bisa jadi dalam suatu aktivitas itu tidak punya sensor node. Misalkan yang punya adalah tetangganya. Nah, tetangganya itu men-share, membuat public stationnya, field monitoring systemnya, dan berada di lingkungan yang tidak punya sensor tadi. Nah, itu bisa menggunakan itu, bisa merefer itu. Di sini nanti kita bisa checklist mana monitoring sistem FMS yang bisa dipakai sebagai referensi. Dan aktivitas ini biasanya diperbarui setiap musim. Jadi nanti catatan-catatannya itu semua masuk secara terstruktur. Supaya sekaligus untuk mencatat historinya dari kelimat, kemudian nanti dari penggunaan alat, dan data-data yang di-record di sini semua bisa dicek. Kalau misalkan nanti ada kasus misalkan gagal panen atau apa, nah itu bisa dirunut dari sini. Kemudian yang terakhir ini interface untuk pengamatan suhu, kelembaban, dan lain-lainnya. Itu seperti ini, ada grafiknya dan juga ada angkanya. Kalau diklik itu yang akan muncul nilainya berapa. Nah, ini cara salah satu ini ya, user interface yang bisa digunakan untuk menyajikan data sekaligus bagaimana pengaturan field monitoring system. Berikutnya ini adalah contoh aplikasinya, pengelolaan informasi di cloud itu seperti apa yang pernah kita kerjakan. Ini adalah review dulu yang sudah dikerjakan di Indonesia. Ini kemarin hasil review tahun 2018-2019. Ini ada kalender tanam ya, Katam terpadu oleh Kementerian Pertanian. Nah, ini seperti ini. Dia tugasnya adalah memastikan jadwal tanam untuk masing-masing area di Indonesia. Nah, ini silakan cek aja di versi webnya, itu agak berat sekali karena dia menggunakan geolocation juga, kemudian raster ininya untuk peta itu berat sekali karena memang konteks yang dia pakai ini untuk satu Indonesia, walaupun beberapa kita lihat itu datanya memang belum lengkap. Namun setidaknya ini adalah contoh aplikasi yang mungkin bisa atau mempunyai potensi untuk dikembangkan, dilengkapi dan dikembangkan. Namanya kalender tanam ini tahun 2018. Ada ini juga Terralogic, Geospatial Data Analysis for Real-Time Tracking of Object. Ini ada juga beberapa startup di sini. Ada TaniHub, iGrow, eFishery, dan lain sebagainya. Dan ini ada CI Agriculture, Smart Farming Platform. Ini penggunaan citra satelit sekaligus drone untuk untuk DSS. CI Agriculture. Ini saya lihat ini waktu itu startup. Cuman saya mencoba mencari kembali tahun 2020-2021 itu saya belum menemukan kabar terbaru dari CI Agriculture ini. Apakah sudah semakin besar atau seperti apa? Saya
kurang tahu. Misalkan Anda tahu perkembangannya, silahkan nanti tulis komentar itu di video ini. Nah, ini ada juga penjelasan lebih detail, namanya Katam tadi ya. Katam terpadu, versi terbaru ini 3.1, dapat diakses menggunakan komputer atau smartphone melalui situs katam.litbangpertanian.go.id. Nah, gunanya untuk apa? Untuk Katam Web itu pengambilan kebijakan tingkat kabupaten provinsi. Kemudian dia juga menyediakan Android untuk smartphone. Ada versi PDF, pengambilan kebijakan tingkat provinsi. Ada info BPP, Badan Penyuluh Pertanian untuk penyuluh. Ada Katam SMS, daerah pedesaan, punya pulsa, telepon genggam biasa. Nah, ini beberapa format dari Katam yang mungkin disesuaikan dengan target-target penggunanya. Ini seperti ini tampilan menu awal Katam. Jadi kalau Anda tertarik, berminat untuk mempelajari, silakan akses ini, SI Katam ini untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, ini versi 31, data tubular alsin, jadi ketersediaan alat mesin dalam suatu wilayah. Ada juga ini ketersediaan nutrisi tercerna, ada tabulasi rekomendasi pupuk, ada peternakan, dan lain sebagainya. Jadi dia fungsinya atau cara penyajiannya itu menggunakan data tabel tubular ini, dan juga ada yang menggunakan log geolocation seperti ini, peta sekaligus nanti penyajian dengan warna-warna yang memberikan informasi ketersediaan. Misalkan ada ini peta situs kecukupan traktor. Nah, ini misalkan ini tidak ada data, ini sangat kurang warna merah, jenuh yang warna coklat ini. Nah, ini contoh SI Katam itu. Jadi Katam tidak hanya jadwal tanam, tapi juga pada infrastruktur pertanian ini, sampai pada level itu. Konsepnya bagus ini, SI Katam ini. Nah, kemudian ini yang contoh yang coba kita sampaikan, contoh ini peramalan evapotranspirasi. Kalau tadi itu di level nasional, ini sekarang saya coba sampaikan yang sudah kami kerjakan di Smart Agriculture ya. Ini contoh peramalan evapotranspirasi. Di mana evapotranspirasi itu sangat penting di bidang pertanian, khususnya untuk melihat seberapa banyak air itu hilang dari sebuah permukaan dan juga tanaman. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat sekilas, ini yang bawah ini ya, ini adalah proses evapotranspirasi. Jadi ada evaporasi dari tanah, di mana dia memiliki vegetasi dari tanah ke atas, kemudian transpirasi itu dari daun atau daun tanaman. Nah, dari situ tanah yang menguap ini disebut dengan air yang menguap dari dua area ini, area tanah dan tanaman ini disebut dengan evapotranspirasi, atau dalam bahasa Inggris evapotranspiration, di mana dia dipengaruhi oleh sinar matahari, ada juga refleksi dari tanah, soil heat flux, ada dipengaruhi oleh angin, dan juga dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, itu kita modelkan, itu biasanya menggunakan yang paling direkomendasikan oleh peneliti itu adalah model ini, FAO Penman Mounted 56. Ini direkomendasikan oleh peneliti, yang mana ini bisa kita hitung ET0 ini atau referensi evapotranspirasi ini dari data-data klimatologi. Ada suhu, ada kelembapan, ada net radiasi. Ini dari FMS yang paling simple, sederhana dari 3 data ini. Nah, untuk wind speed itu bisa dilakukan untuk perkiraan atau pendekatan aproksimasi. Biasanya sih sekitar 2 meter per sekon kuadrat untuk kecepatan angin. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, untuk model yang Penman itu sebenarnya banyak sekali. Ada yang tahunan, ada
3 bulanan, ada bulanan, ada harian, dan ada per jam. Nah, ini model ini yang kita gunakan ini karena kita pengen melihat dinamika ethanol per jam, kita pakai ini ethanol, hourly ethanol di sini. Nah, dari sini komponennya seperti ini. Kalau nanti Anda tertarik, silahkan cek di websitenya FAO. Ini semua dijelaskan secara detail bagaimana cara menghitung, baik itu manual maupun menggunakan Excel. Nah, kalau di sini kita menggunakan komputasi di web ya, di web karena kita menggunakan tadi PHP ya, PHP untuk menghitung ini. Kemudian untuk memastikan bahwa si data hourly ETO ini, ETO per jam ini bisa seolah-olah dia real time, yang bagian bawah ini kita kenalkan namanya real time evapotranspiration. Dengan cara apa? Dengan cara shifting window. Jadi durasi per jam ini kita bisa geser sesuai dengan waktu perhitungan, waktu komputasi, sehingga nanti bisa diperoleh nilai real time evapotranspiration. Ini seperti ini. Nah, dari data ini, dari data ethanol ini, kita bisa lakukan asesmen. Gunakan untuk asesmen, untuk menilai suatu kondisi dalam sebuah vegetasi ya, saat kita mengevaluasi sebuah vegetasi, yaitu tanaman dengan lingkungan sekitarnya itu. Khususnya untuk mengestimasi kehilangan air. Nah, nanti metodenya seperti apa, itu contohnya ada peramalan, ada juga deteksi, misalkan ada abnormal, atau kita bisa gunakan yang lain untuk, misalkan selain peramalan, kita bisa gunakan untuk modeling yang lain. Nah, itu banyak yang bisa digunakan dari data ini. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan untuk short term evapotranspiration forecasting atau peramalan evapotranspirasi jangka pendek. Kenapa kita sebut jangka pendek? Karena ini masih dalam hitungan jam dan dalam 1 hari. Lalu apa perlunya untuk ngitung evapotranspirasi per jam? Kadang kita berpikir bahwa dalam pengelolaan hortikultura yang dia di lahan terbuka ataupun penggunaan shading, itu kalau misalkan pagi kita memperoleh rekomendasi bahwa nanti akan ada misalkan evapotranspirasi yang tinggi, sehingga nanti untuk pengelolaan misalkan irigasi ataupun manajemen penggunaan shading, aerasi, yang lain itu akan lebih lebih punya data dalam pengambilan keputusan. Nah, kita gunakan ini metodenya ini SARIMA ya, Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA. Mungkin sering pakai ini di bidang TSLA biasanya untuk peramalan. Nah, model SARIMA itu seperti ini. SARIMA fungsinya ada PDQ besar. Kemudian ada S di sini. Nah, kalau kita lihat ini nama fungsinya, yang depan itu non-seasonal, yang huruf besar itu seasonal. Nah, ini masing-masing untuk P itu namanya autoregressive order. Kemudian yang D itu untuk degree of differencing, yang Q itu moving average order. Nah, ini masing-masing ini PDQ ini ada dua blok yang baik seasonal maupun non-seasonal ini. Nah, ini yang akan kita pakai. Kita pakai untuk modeling atau peramalan jangka pendek dari evapotranspirasi itu. Nah, kalau matematiknya seperti ini ya, PDQ tadi. Nah, ini seasonal, non-seasonal, AR order, dan lain sebagainya. Ini secara matematik seperti ini ya. Nah, ini kalau penjabarannya, kalau dia jadi time series, kemudian ini tahapan ya. Tahapan kalau kita mengembangkan model itu menggunakan SHRIMA. Ini yang bagian kiri ini data preparation stage,
data processing, ada tadi suhu, kelembapan, net radiasi, ngitung ET0, dapat nilai ET0, dari sini baru dilakukan ini, model development stage, dia membangun model. Pertama itu check stationary, invariation, stationary check in average. Nah, ini tidak, maka dilakukan transformasi. Kemudian dia ada namanya ACF dan PACF, ada initial Saharima model, ET0 forecasting. Nah, ini bagian model development. Setelah itu, di sini dievaluasi. Modelnya dievaluasi, dibandingkan dengan aktualnya, dan dilihat nanti apakah akurat nggak hasil dari forecast si evapotranspirasi ini menggunakan Saharima tadi. Nah, ini hasilnya. Ini adalah suhu, ini radiasi, ini relative humidity, dan ini evapotranspirasinya. Jadi setelah dihitung menggunakan Penman, itu diperoleh nilai ET0-nya seperti ini. Jadi kalau kita lihat shape-nya ini mirip dengan solar radiasi. Karena kalau kita lihat faktor yang paling mempengaruhi evapotranspirasi adalah radiasi matahari. Kemudian ini bagian 2 yaitu parameter identification. Tadi ada stationary check itu seperti ini. Ini menggunakan R ya, R Studio. Ini hasil initial parameter model dari awal itu Saharimanya itu 411, 111, 24. Ini model awal ya, model awal sebelum dilakukan tuning. Lalu ada stationary check in average. Ini ACF, seasonal time 1, dan stationary test using ADF, ini ACF plot, dan lain sebagainya. Ini teknis sekali. Nanti kalau misalkan Anda tertarik, Anda bisa membaca lebih detail ini. Kita sudah publish ini di proceeding IOP ya, IOP untuk hasil ini. Kalau minat silahkan nanti dibaca lebih lanjut. Kemudian dari parameter-parameter tadi divariasikan dan dilihat ini normality, autocorrelation, sama heteroscedasticity. Nah, diperolehlah model terbaik itu ini akhirnya. Saharima 212, 111, 111, 24. Jadi yang tadi inisialnya itu 4 berapa tadi, yang kita peroleh akhirnya dapat ini. 212, 11, 24. Yang akan kita gunakan nanti untuk forecasting ke depannya. Nah, ini hasilnya, hasil forecast. Kalau kita plotkan dari ini yang bawah ini waktu, ini adalah evapotranspirasi. Yang warna biru ini adalah aktualnya, yang warna merah ini adalah prediksi. Nah, ini secara perilakunya sudah mirip mendekati aktual hasilnya. Walaupun ada meleset ini, ada meleset mungkin ada berapa 0,1 atau 0,05. Nah ini. Namun untuk secara perilaku, behaviornya itu sudah mendekati dari aslinya. Nah ini dilihat dari plotnya, dari hasil forecast dengan aktualnya itu menghasilkan R-square itu 0,75744. Berarti masih di atas 0,6 atau di atas 0,7 malah. Berarti bisa dibilang sekitar 75% hasil forecast itu mampu mewakili kondisi aktual ET0 untuk pada pengamatan ini. Ini kalau kita membaca hasil kinerja dari kemampuan model forecast ini. Nah, ini kemudian kita lihat, kita evaluasi dari model itu untuk bulan-bulan yang lain ya. Ini ada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Dipakai model itu untuk melihat sejauh mana MAE, RMSE, dan R-square dari model yang kita pakai tadi. Nah, ini dapat dilihat ini ada yang di garis merah sama yang biru ini.
Ini menunjukkan RMSE-nya ini kecil, yang bulan Mei. Kemudian R kuadratnya ini yang paling besar itu di April. Apa yang kita bisa peroleh di sini? Bahwa untuk bulan-bulan ini, April Mei ini akurasinya tinggi. Akurasinya tinggi untuk bulan April Mei. Namun untuk yang lain itu juga masih ini ya. Untuk errornya itu di bawah 0, bawah 1, di bawah 1 rata-rata. Kemudian untuk R square itu hampir di atas 0,8 ini. Di atas 0,8. Jadi sudah lumayan kalau kita bisa bilang. Dengan shape yang seperti itu, kemudian nilai R square, itu kita bisa bilang model yang kita pakai itu dapat merepresentasikan kondisi real di lapangan. Oke, ini contoh lain penerapan pengolahan informasi untuk pertanian presisi.